Anda menyaksikan Tech Outlook CNBC Indonesia dan sebagaimana tujuan dasarnya kehadiran teknologi diharapkan dapat memudahkan kehidupan manusia, tidak terkecuali ketika kita berbicara teknologi virtual reality dan augmented reality. Kedepannya beragam operasional industri diharapkan jauh lebih mudah dan efisien dengan hadirnya teknologi virtual reality dan augmented reality. Secara otomatis, kemudahan ini akan membuat biaya operasional akan bisa jauh dipangkas dan lebih jauh akan mendorong perekonomian secara lebih luas. Selamat pagi, Anda menyaksikan spesial program Tech Outlook CNBC Indonesia. Salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Facebook telah melakukan rebranding nama perusahaannya menjadi Meta. Nama ini diambil dari bahasa Yunani yang artinya melampaui. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, mengaku pergantian nama ini untuk menampung semua sisi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaannya. Jika sebelumnya Facebook hanya dikenal sebagai media sosial, namun dalam perkembangannya terkini Facebook telah membangun teknologi yang dapat menghubungkan lebih banyak orang di dunia virtual untuk saling berkaitan dengan menciptakan teknologi metaverse. Facebook sebelumnya juga telah berinvestasi di headset Oculus dan aplikasi virtual reality yang memungkinkan sosialisasi dan aktivitas kerja virtual seolah berinteraksi di dunia nyata. Ya, lalu seperti apa ke depannya masa depan virtual reality di Indonesia? Berikut kita simak pemaparan dari Andes Rizky, Direktur Utama Sinta VR. Silakan Mas Andes. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andes sebagai Direktur Utama dari Sinta Virtual Reality, salah satu perusahaan virtual reality teraktif dan juga kita juga leading di industri virtual reality di Indonesia. Sinta VR sejak tahun 2016 kami mempunyai visi untuk menjadi sebuah perusahaan virtual reality atau immersive media paling berdampak di dunia. Karena kami meyakini bahwa sejak pertama kali berdiri tahun 2016, kami meyakini bahwa virtual reality ini adalah teknologi yang bisa memberikan tidak hanya dampak secara ekonomi, tapi juga dampak secara sosial. Nah, kami dari 2016 sudah berpengalaman mengerjakan banyak sekali proyek-proyek di dunia imersif. Sejak tahun 2016, lebih dari 100 proyek di lebih dari 10 negara di dunia. Dan kalau kita lihat, misi kami adalah menjadikan virtual reality ini adalah sebagai konsep teknologi yang mempunyai impact. Jadi punya impactful use bagi bisnis dan juga society. Dan yang paling terpenting adalah virtual reality ini harus bisa diakses secara demokratis. Artinya tidak lagi sebagai teknologi yang eksklusif, tidak lagi sebagai teknologi yang terkenal mungkin sulit untuk digunakan atau terlalu canggih, tapi Indonesia khususnya bisa menggunakan teknologi ini dengan sangat demokratis. Nah, kalau kita lihat virtual reality yang kami kerjakan, ini kalau kita lihat industrinya beragam sekali. Dari mulai telco company, dari mulai F&B company, property company, kemudian bahkan juga market research company, dan juga kami berpartner dengan beberapa instansi kementerian. Dan juga virtual reality kami juga sudah, perusahaan kami Sinta VR juga sudah terlisted sebagai Oculus ISV. Dan kemudian kalau kita lihat juga bagaimana virtual reality ini bisa berdampak atau memberikan dampak bisnis di vertikal-vertikal industri yang berbeda. Oke. Nah, ini juga yang sudah kami lakukan dari tahun 2015. Jadi memang Sinta VR ini adalah perusahaan virtual reality yang kami bisa bilang salah satu pioneer virtual reality di Indonesia.
Dan dari 2015 hingga saat ini kami telah melakukan banyak sekali inovasi-inovasi di bidang virtual reality, baik itu di bidang business development dan juga di bidang pendidikan, human development, dan juga entertainment and media. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi virtual reality yang sekarang menjadi salah satu fundamental dari teknologi metaverse itu mempunyai potensi untuk mendongkrak ekonomi satu negara. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah data dari PwC, ya, yang di sini saya merujuk dari data PwC tahun 2025 bahwa industri virtual reality dan juga augmented reality ini akan bertumbuh sedemikian pesat dan akan membantu untuk memboosting ekonomi negara-negara yang mempunyai teknologi tersebut. Nah, di 3 poin itu adalah di sini bisa kita lihat ada di sektor human development, education, dan juga entertainment and media. Di mana human development itu besarannya sekitar 90,7 billion US dollar dengan 59% yearly growth. Kemudian education 17 billion US dollar dengan 36% yearly growth. Entertainment and media mengikuti sebesar 6,9 billion US dollar. Nah, disinilah kami Shinta VR, kami ingin memberikan dampak bisnis juga, tapi kami juga ingin memberikan dampak sosial sebagai social impact dengan fundamental teknologi virtual reality. Nah, karena itu kami saat ini mempunyai dan mengembangkan teknologi virtual reality ini yang bisa fit dengan demand atau keinginan market dari negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Yang pertama adalah education. Di sektor education karena kita tahu bahwa salah satu demand terkuat penggunaan teknologi virtual reality adalah di bidang pendidikan. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini di video yang ada di sebelah saya, ini adalah salah satu penggunaan virtual reality untuk pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah K-12. Jadi dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, di mana sebenarnya kalau kita bicara tentang penggunaan virtual reality dalam pendidikan, kuncinya adalah di konten. Jadi kami membuat sebuah solusi di mana guru-guru di seluruh Indonesia, bahkan nanti di seluruh negara berkembang bisa membuat konten pembelajaran berbasis 3 dimensi dan juga virtual reality mereka sendiri tanpa harus melakukan coding dan tanpa harus berinvestasi untuk membeli laptop yang mahal dan sebagainya karena kita menggabungkan virtual reality dengan teknologi cloud. Nah, ini yang akan menjadi visi utama kami di Shinta VR untuk mendemokratisasi akses pendidikan di negara berkembang khususnya di Indonesia. Nah, di mana advancement dari produk Melia Lab yang untuk education tadi, ini adalah produk yang satu lagi namanya Space Collab. Jadi kalau yang Space Collab mungkin bisa dilihat di video berikutnya. Produk Space Collab ini adalah produk advancement dari produk Melia Lab yang tadi, di mana kita bisa bertemu. Jadi ini adalah mungkin bisa dibilang the real metaverse-nya di bidang human development. Jadi semua orang bisa bertemu dalam satu lingkungan virtual yang sama, mereka bisa berinteraksi, mereka bisa membuat role play training, role play simulation, dari mulai hard skill training, dari mulai soft skill training, bahkan sampai uji coba di persidangan dan sebagainya. Semuanya bisa kita lakukan di dalam satu dunia virtual dan menggunakan multi device. Artinya tidak perlu semuanya harus pakai VR, tapi yang satu pakai VR, yang satu pakai handphone, yang satunya lagi pakai laptop, semua bisa bertemu dalam satu lingkungan virtual metaverse yang akan kami ciptakan khusus untuk penggunaan human development, juga training dan juga untuk university. Nah, kemudian untuk mendukung semua itu, ketika kita bicara tentang virtual reality, metaverse, augmented reality, salah satu elemen yang paling banyak digunakan adalah
avatar, virtual character. Nah, di sini kita mempunyai sistem di mana kita bisa membuat virtual character kita sendiri. Nah, kami memulainya dengan membawa sebuah tren virtual YouTuber. Jadi YouTuber yang bentuknya virtual. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, kita membuat sebuah agency bernama Mahapanca bersama salah satu strategic investors kita dari Jepang, yaitu Rentrax Co-Creation. Kita membuat sebuah agency virtual YouTuber yang bernama Mahapanca, dan seperti YouTuber biasa, seperti YouTuber pada umumnya, mereka bisa membuat konten YouTube, mereka bisa melakukan advertisement, mereka bisa melakukan sebagai ambassador, mereka juga bahkan bisa sebagai MC real time secara live. Bahkan juga di beberapa kesempatan kita sempat bikin konten untuk baca berita dan sebagainya. Dan itu yang akan menjadi sebuah identitas baru kita ketika ingin masuk ke dalam dunia metaverse. Nah, di mana kami di Sinta VR membuat sebuah sistem dengan sangat mudahnya nanti kita semua bisa masuk ke dalam dunia metaverse dengan avatar kita yang kita ciptakan, kita create sendiri, kemudian kita bisa langsung menjadi sebuah avatar yang bisa langsung masuk ke dalam dunia metaverse manapun. Dan ini bisa dipakai oleh institusi ataupun oleh individu yang ingin menjadi individual influencer di dunia metaverse. Dan itu semuanya sudah kita siapkan. Yang untuk education, human development, dan below of that itu adalah the fundamentalnya untuk membuat avatar. Ketika tiga solution ini bercampur menjadi satu atau berintegrasi menjadi satu, maka apa yang ingin dibangun oleh teknologi virtual reality, augmented reality yang tergabung dalam metaverse ini bisa seperti data PwC tadi bisa mendongkrak pendapatan sebuah negara, bisa mendongkrak ekonomi, kemajuan ekonomi, dan juga bisa memberikan dampak sosial, tidak hanya dampak secara teknologi, tapi juga dampak sosial untuk memperbaiki atau menambah value kehidupan kita sebagai manusia Indonesia. Ya, begitu dari kami Sinta VR. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Andes. Terima kasih, selamat pagi. Demikian saya kembalikan ke Syarifah. Ya, terima kasih Mas Andes, sangat komprehensif sekali, sangat jelas sekali tadi ya sudah dijelaskan begitu secara rinci seperti apa produk-produknya, tapi tentunya kita akan mengupas lagi lebih dalam nanti seperti apa ya Sinta VR dan juga prospek terkait dengan tadi ya ekonomi digital, virtual reality dan potensinya di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana karena Tech Outlook akan kembali usai jeda berikut ini dengan pembahasan mengenai masa depan VR di Indonesia. Usai jeda tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.